Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suci, NPM 171301021013, kelas 8 A5 Pemasaran, akan membahas mengenai perdagangan internasional guna memenuhi tugas bisnis internasional. Perdagangan internasional merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi, bahkan sesama pengusaha antar negara. Latar belakang adanya perdagangan secara internasional ini karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya akan barang atau jasa. Oleh karena itu, perdagangan secara internasional ini menjadi penting dan memiliki manfaat antar negara sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaku dagang internasional adalah warga negara, pemilik perusahaan, lembaga pemerintahan, atau suatu organisasi dagang lainnya. Suatu masyarakat dalam negara tentunya membutuhkan barang atau jasa yang tidak ada di negara yang ditinggalinya. Dengan adanya perdagangan antar negara, tentu memperlancar pemenuhan kebutuhan untuk warga di masing-masing negara yang melakukan perdagangan. Misalnya saja, Indonesia membutuhkan mesin modern untuk pengolahan sawah, maka negara luar menyediakan mesin tersebut. Atas dasar kebutuhan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, tentunya perdagangan antar negara ini sangat membantu dan bermanfaat. Bagi negara yang membutuhkan barang dan jasa, sudah terbantu pemenuhan kebutuhannya. Dan bagi negara yang menawarkan barang serta jasa juga dapat keuntungan secara finansial dari negara lain. Inilah beberapa hal tentang perdagangan secara internasional yang bisa dipahami. Tentunya siklus dagang internasional ini terjadi karena ada teori yang mendasari dan acuan yang digunakan. Inilah yang perlu dipahami dalam dunia dagang internasional. Ada dua hal yang perlu dipahami sebagai teori yang mendasari perdagangan secara internasional, yaitu teori tentang keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif dengan penjelasan berikut. 1. Teori keunggulan mutlak. Pada teori keunggulan mutlak dijelaskan bahwa perdagangan secara internasional akan memberikan keuntungan pada suatu negara, dengan syarat negara yang melakukan produksi menetapkan harga lebih rendah dan dibandingkan dengan harga yang telah ditetapkan di negara lain. 2. Teori keunggulan komparatif. Adanya teori keunggulan komparatif yaitu suatu negara tidak mempunyai keunggulan secara mutlak pada produksi barang. Pada suatu negara bisa melakukan perdagangan secara internasional, yaitu memilih barang yang efektif dan efisien untuk proses produksi. Dengan melakukan perdagangan secara internasional, sudah pasti setiap negara akan mendapatkan manfaat yang besar. Berikut ini beberapa manfaat yang didapat dengan adanya perdagangan secara internasional. 1. Sering terjadi hubungan bilateral dan multilateral. 2. Saling membantu secara cepat. 3. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara. 4. Keuntungan internal dan eksternal. 5. Memperluas kesempatan kerja. Namun terdapat juga kerugian perdagangan internasional, diantaranya seperti 1. Risiko perubahan iklim politik. 2. Risiko kurs mata uang. 3. Perbedaan budaya membeli. 4. Risiko hutang dan gagal bayar. 5. Mengganggu industri lokal. 6. Risiko pelanggaran hak cipta. 7. Risiko dependensi terhadap negara lain. 8. Risiko eksploitasi sumber daya. Ada beberapa faktor pendorong dari perdagangan secara internasional. Faktor pendorong tersebut sangat dipengaruhi oleh hal berikut ini. 1.
adanya sumber daya alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Adanya kebutuhan dalam negeri. 4. Siklus ekonomi dan perluasan jaringan. 5. Keinginan saling bekerja sama. Itu tadi yang dapat saya jelaskan mengenai perdagangan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.